Padang Samadiyami. Buat badan kita menjadi kuat karena kita bergerak. Itu kaitannya dengan peredaran darah. Nah, kemudian juga bagian pencernaan menjadi bagus. Jadi salah satu manfaat meditasi jalan itu kalau ada problem pencernaan, pencernaannya menjadi lebih baik daripada maksa terus duduk. Nah, terus ya karena badannya kuat, kemudian ya lebih kuat gitu maksudnya kalau terbiasa meditasi jalan, pencernaannya bagus yang membuat jasmaninya, fisiknya jadi sehat. Nah, jadi karena menjadi sehat ya tentu mendukung dalam kita waktu duduk. Kemudian juga dengan bermeditasi jalan kita punya ketahanan mental yang baik. Kenapa? Ya karena ketika kita meditasi jalan itu semua indera kita kan boleh dibilang aktif. Mata aktif, kuping aktif, kulit aktif, semua aktif. Itu. Nah, ketika kita bisa fokus saat cangkamana, nah tentu ketika kita duduk fokus kita bisa lebih baik gitu. Jadi cangkamana itu artinya berjalan mondar-mandir, berjalan bolak-balik di satu tempat, di satu lintasan. Jadi satu tempat yang sudah kita sepakati, misalkan lebarnya 50, 60 cm, panjangnya 5 meter, 6 meter, nah itu tempat kita jalan, nah, paling tidak beberapa manfaatnya tersebut. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa fokus ketika indera kita itu terkondisi aktif, karena nggak boleh merem ya meditasi jalan, merem bisa jatuh, atau bisa kepleset nanti, itu sangat-sangat banyak manfaatnya. Ya, paling tidak kalau kita seperti tadi duduk mulu ya nanti ada pasti kan anicca ya. Pasti satu titik jenuh. Tapi ketika kita variasikan dengan meditasi jalan cangkamana, nah itu sangat-sangat baik bagi fisik kita, peredaran darah, bagi batin kita yang pasti akan ketemu penat, ketemu bosen dan lain-lainnya. Itu makanya sampai sekarang kalau di ya negara-negara Buddhis yang wiara-wiara hutan karena tempatnya luas, memang di setiap areal, apakah itu kuti atau tempat meditasi bersama, ada areal cangkamana. Bahkan kalau di Sri Lanka, itu tempat cangkamana yang khusus pakai pasir. Jadi orang Sri Lanka itu selain dia berdana macam-macam, kalau dia ke wiara itu bawa pasir. Nah itu sekresek, dua kresek, jadi kayak orang nyicil gitu. Taruh satu tempat nanti udah cukup dipakai. Apakah buat halaman pohon bodi karena selalu ada pohon bodi atau tempat lintasan cangkamana. Kenapa pakai pasir? Karena berkaitan dengan objek. Cangkamana itu objeknya gerakan kaki. Maksudnya apa yang dirasakan di kaki. Jadi objeknya bukan napas. Kalau napas itu variasi kalau kita berdiri, meditasi berdiri itu bisa napas. Tapi kalau kita bergerak, jalan bolak-balik, itu objeknya adalah apa yang disentuh di kaki. Nah, dengan pasir itu ya banyak orang yang membedakan atau merasa cocok lebih mudah kerasa sentuhan di kaki dengan pasir. Itu ceritanya begitu. Jadi kalau di Sri Lanka khususnya, di Thailand juga ada beberapa kalau yang mereka sudah pernah dapat ilmu dari Sri Lanka, itu khusus lintasan cakamananya pakai pasir. Dibuat sedemikian rupa, pasirnya kalau kena hujan itu tidak cepat hanyut, itu di situ cakamananya. Sangat kerasa sekali. Jarang injak pasir ya. Kapan-kapan injak pasir diinget-inget. Oh iya, beda antara nginjek ubin lantai dengan nginjek pasir. Karena pasir kan dia kan biji-biji kan. Nah itu. Jadi
Nah, di situ dikondisikan gimana supaya batin ini bisa peka dengan objek gitu, dengan berbagai macam cara. Jadi meditasi jalan cakramana itu ya sangat-sangat dianjurkan. Apalagi jasmani kita mendukung, suasana mendukung, tempatnya mendukung, itu sangat dianjurkan. Karena Sang Buddha sendiri pun melakukan cakramana. Bahkan kalau Sang Buddha cakramana itu, ya memang beliau sudah tidak punya target untuk seperti kita yang masih berjuang ya. Tapi kalau beliau mengarahkannya kepada jasmani, pada kesiapan jasmaninya. Nah, biasanya dini hari itu sesudah beliau bangun ya, sesudah beliau pokoknya istirahat yang 1 jam itu, nah kalau membutuhkan apalagi mau jalan jauh, beliau cangkamana. Nah, selama itu cangkamana ya sering diperhatikan oleh Bante Ananda, sejauh itu nanti beliau jalan. Jadi kalau cangkamananya lama, sejam 2 jam, oh berarti ini mau jalan jauh. Jadi beliau juga prepare. Nah, karena meditasinya bukan untuk batin lagi, karena sudah berhasil, sudah selesai, meditasinya untuk fisik. Itu Sang Buddha sendiri. Gitu. Itu diketahui, Bante Ananda yang cerita. Karena Bante Ananda yang menemani Sang Buddha paling lama. Jadi, kalau kondisinya mendukung, meditasi jalan juga sangat bagus. Tetapi memang lebih sulit ketimbang meditasi duduk. Kenapa? Karena indera kita semuanya aktif. Tetapi kalau kita sudah bisa tidak terpengaruh indera ini kontak dengan objek ketika meditasi jalan, waktu duduk, karena kita pasti nanti akan ketemu duduk, itu orang bilang lebih mudah untuk memisahkan mana yang tidak penting dengan yang penting, yang maksudnya kaitan dengan meditasi, lebih mudah untuk fokus. Kenapa? Karena ketika kita meditasi jalan, indera kita aktif semua, kita bisa fokus, apalagi duduk, matanya merem, kulit sudah jarang kena sentuhan, terutama angin dan sebagainya, karena kita diam, ya. Kemudian telinga juga bisa pelan-pelan dipasifkan, daripada kita wirawiri kan pasti kuping kita, ya riuh rendahnya ketemu suara. Jadi itulah kaitannya antara meditasi jalan, cangkamana bolak-balik, jalan bolak-balik, dengan meditasi. Jadi kalau retreat panjang, memang ya sangat disarankan. Bahkan saya pernah lihat di Bodigiri juga dapat cerita dari teman-teman yang sudah ke Bodigiri, sama beliaunya itu sama bantenya dikasih karpet khusus ya, yang apa plastik rumput sintetis ya. Itu tujuannya supaya kakinya terasa. Gitu. Jadi berbagai macam cara yang baik dimunculkan supaya kesempatan kita latihan itu ya kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi benar-benar cangkamana itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di zaman Sang Buddha, baik pabajita maupun rumah tangga, ya banyak yang mencapai kesucian saat cangkamana. Tentu ya tidak tiba-tiba. Jadi semua kebajikan, semua latihannya itu terkondisi, buahnya banyak yang ketika meditasi jalan. Dan sampai saat ini di negara-negara Buddhis, ya, terutama di wira-wira hutan, itu masih dilakukan. Jadi kalau melihat ada tempat yang bersih, satu jalur itu yang apalagi sudah aus, wah ini tempat khusus meditasi jalan. Apakah itu yang di beton, apakah tanah yang sudah aus itu, yang sudah licin, maksudnya sudah bersih sekali, atau pakai pasir. Memang sejak zaman Sang Buddha itu sudah dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang baru meditasi jalan itu. Sesuatu yang memang banyak tujuan dilakukan. Masuk kalau kita sudah berjam-jam duduk kan penat, terus kadang ngantuk. Ya obatnya apa? Ya itu salah satunya meditasi jalan. Karena kalau meditasi jalan ngantuk, ambruk. Kalau duduk kan paling jedak gitu. Kalau duduk, kalau jalan kan pasti ngantuknya hilang, pasti. Umumnya seperti itu. Kemudian penggambaran bagaimana kita berlatih di dalam Dhamma itu seperti apa namanya ya? Misalkan beras. Beras itu sebelum dia di treatment, sebelum dia diolah, ya kurang bermanfaat. Tahu beras ya? Beras. Sebelum jadi nasi. Sebelum jadi nasi, ya biasa saja. Tepung juga sama. Tepung, ya, bahan kue, bahan roti, masih tepung, bubuk itu yang bisa ditiup terbang. Sebelum diolah, ya biasa saja. Ya bermanfaat tapi sedikit. Kalau anak-anak paling bikin main karambol mungkin, tepung.
Tidak lebih berguna kalau dia sudah matang. Batin juga seperti itu. Kalau dia belum matang, belum terlatih, ya sama seperti beras yang masih mentah. Beras yang masih mentah buat apa? Paling buat makan burung ya. Buat berdana sama burung, ya, sama ayam. Ya itu doang, kurang maksimal. Atau seperti besi yang masih mentah. Besi yang masih mentah, ya begitu saja, tidak maksimal. Logam yang masih mentah, belum diolah, ya kurang bernilai, kurang bermanfaat. Tapi ketika logam itu ditempa, dibakar, dipegang oleh ahlinya, si empu itu, wah jadi berbagai macam kegunaan. Buat perkakas, apalagi kalau di dapur itu pisau kan dari logam. Nah, pisau itu tidak tiba-tiba jadi pisau, dia dipanaskan, dia ditempa, diolah demikian rupa, apalagi pisau-pisau khusus itu, perlakuannya juga khusus, derajat kematangannya juga khusus, ribuan derajat Celcius. Nah, dia bisa bermanfaat. Banyak barang-barang logam yang kita miliki itu dari besi mentah yang diolah. Sama beras juga, ketika dia diolah jadi nasi, jadi penganan, jadi makanan, wah itu sangat bermanfaat. Nggak bisa kan kita bikin tumpeng dari beras, nggak bisa kan? Ambrol. Tapi ketika sudah mateng, dibentuk macam-macam karena dia saling lengket, apalagi kalau dia ketan, beras ketan. Kenapa? Karena sudah diolah. Tepung juga sama. Tepung ketika sudah diolah, wah jadi macam-macam. Jadi macam-macam. Jadi apapun yang diinginkan oleh orang yang ahli tersebut. Nah, batin kita juga seperti itu. Kalau batinnya sudah matang, itu diarahkan kemana saja, dibentuk seperti apa saja bisa. Terutama yang baik. Ya, makanya kalau ada orang cerdas, ya, ada orang pintar, ada orang cepat belajar, ya salah satunya karena batinnya itu sudah biasa diasah, sudah biasa dilatih. Ya, jam terbangnya bagus, apakah di kehidupan ini atau juga sejak dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah, kita belajar dhamma secara tidak langsung seperti mengasah batin kita, menempa batin kita, sehingga tujuan tindakan kita dalam kesehariannya itu kita tidak ceroboh, tidak sembrono, apalagi terhadap keputusan-keputusan yang penting, apalagi kepada tindakan-tindakan yang vital, tindakan-tindakan yang ekstrim. Nah, kalau kita punya batin yang terlatih, yang terasah, kita tidak sembrono, kita tidak ceroboh, ya, kita penuh pertimbangan yang baik, ya, supaya efeknya, akibatnya, ya, dampaknya, ya juga tidak merepotkan kita, gitu. Jadi sangat banyak manfaatnya. Bahkan dhamma itu adalah keseharian, kita sendiri adalah dhamma, ya, dari kita belajar dan berlatih. Dan yang terakhir, lanjutkan latihannya terus dalam keseharian. Bukan selesai ketika bubar, merdeka, ya tidak. Karena banyak kejadian, orang waktu meditasi seperti tadi, ya karena saling menghormati, juga tahu bahwa waktunya terbatas, eman disia-siakan, lancar. Bahkan yang seminggu, 2 minggu, sebulan lancar. Ketika pulang ke rumah, wah, yang sebelumnya mungkin kalau angka marah-marahnya itu 6, 7, ketika pulang ke rumah angkanya jadi 9, jadi 11. Tambah hebat marah-marahnya. Nah, ini ada yang salah. Salah satunya dia berpikir, ya berlatih itu waktu retreat doang. Salah. Justru latihan yang sesungguhnya, aplikasi yang sesungguhnya, penerapan sesungguhnya adalah dalam keseharian. Dalam keseharian. Kita menjadi lebih disiplin, kita jadi suportif, ya, kita jadi semangat, kita jadi telaten, kita jadi bisa memahami orang lain. Ya, itu dari bagaimana latihan itu kita bawa dalam keseharian kita. Jadi tidak berhenti waktu selesai latihan. Makanya alarm ini kan memberi pelajaran. Ketika kita lagi enak-enaknya alarm bunyi, oh iya, enak juga anicca, tidak kekal. Lagi kita nahan ini, tahan ya. Jadi setidak enak apapun jasmani, selama posisi duduk misalnya ya, posisi duduknya itu tidak dilipet
kakinya seperti lotus, ya lotus fit itu, teratai penuh. Ya, selama tidak teratai penuh, kalau yang teratai penuh ya sebenarnya juga udah terbiasa juga. Ya, selama itu cuman biasa, ya tidak bertumpuk, ya, seperti ini kan umumnya seperti ini lebih nyaman. Karena tidak ada yang ketimpa. Sebelum alarm bunyi, tahan. Sampai keringetan, pada dingin ya. Dingin tapi keringetan. Saking kesemutannya, tahan. Kenapa? Nanti ada alarm yang bunyi. Ketika kita nahan alarm bunyi, oh ternyata penderitaan juga tidak kekal. Ya apesnya memang baterainya habis. Ya, tapi kan ada jam, kira-kira oh ternyata baterainya habis, ya nggak apa-apa. Tapi kan selesai juga kan, penderitaannya juga nahan sakitnya itu kan juga, kesemutannya juga selesai. Nah itu ya sangat bermanfaat. Jadi suka duka tidak ada yang kekal, artinya ya tidak ada yang patut kita lekati. Waktu kita meditasi lagi enak-enaknya pun silahkan nikmati, tapi jangan dilekati. Kenapa? Karena dia juga berubah. Kita melekat pasti kita kecewa, karena dia anicca. Lagi susah, lagi kesemutan, lagi badan sakit juga jangan dilekati. Artinya apa? Jangan merasa menderita sekali, jangan. Kenapa? Karena nanti ada waktu juga yang akan membatasi. Entah dia mereda sendiri karena badan kita makin bagus, atau dibatasi, diselesaikan dengan ya, break dengan waktu yang sudah disepakati harus stop di sesi tersebut. Itu sudah pelajaran yang sangat berharga. Jadi tahan. Lagi tidak enak jasmani itu tahan. Kan paling banter sejam kan tadi kan kita. Paling banter sejam. Tahan. Ketahanan itu nanti menjadi ketahanan mental. Menjadi kekuatan mentalnya. Tidak cengeng. Ya. Jadi kan belakangan ini muncul istilah-istilah untuk memudahkan ya. Jangan sampai menjadi generasi stroberi kan. Tahu stroberi ya? Ya, kenapa ya orang tuanya stroberi juga. Nah, kalau kita bisa bertahan dan itu bisa kita disiplinkan dalam keseharian, ya otomatis mental kita tangguh. Kalau mental kita tangguh, kita menghadapi apapun, mengerjakan apapun, itu lebih baik daripada yang mentalnya belum kuat. Artinya, kalau kita mendisiplinkan itu, kesempatan kita bisa sampai, bisa berhasil, bisa tertuju apa yang kita inginkan, lebih terbuka ketimbang yang mentalnya tidak dilatih dari disiplin, dari bertahan tersebut. Kenapa? Karena jasmani kita mau kita urusin kayak apapun, tetap dia nggak akan ada cukupnya. Kenapa? Karena jasmani kita ini sarang penyakit. Tinggal kita kasih pematik sedikit aja, keluar penyakitnya. Kenapa? Ya, usia tua, sakit, dan kematian kan nggak bisa dihindari. Itu alami kita punya jasmani. Sedikit saja kita kasih kondisi supaya penyakit itu muncul, keluar. Orang, engkong saya, mbah saya nggak punya penyakit itu, ya memang nggak punya. Kenapa? Karena nggak dikondisikan. Tapi karena kita dikondisikan, coba, ini pembayangan, penggambaran, tapi jangan dilakukan. Coba minum gula 3 bulan berturut-turut. Pasti keluar diabetesnya. Ya kan? Kenapa? Emang badan kita sarangnya penyakit. Jadi, dengan kita bertahan, malah kita membuat badan kita jadi kuat. Nah kalau misalnya bentar-bentar garuk. Lah ya, jadi Sun Gokong nanti, bukannya meditasi. Tahan. Tahan sebisa mungkin tahan. Pasti dia akan berlalu. Pasti dia akan berubah. Pasti dia anicca. Paling tidak kalau badan kita belum kuat, belum terlatih untuk bisa melewati ketidaknyaman jasmani itu, nanti ada alarm yang membatasi. Ada waktu yang akan menyelesaikan itu. Itu juga adalah suatu manfaat yang sangat berharga. Manfaat yang sangat baik. Jadi jasmani mau diapain pun tetap dia tidak akan sesuai dengan selera kita. Tetap tidak akan. Di waktu duduk meditasi khususnya, mau digaruk seperti apapun tetap nggak akan hilang. Kenapa? Pindah dia nanti, latah. Yang kiri belum, yang belakang belum, yang atas belum. Ya lah jadi garuk-garuk terus. Biarin tahan, mau gatel, mau sakit, mau apa, selama tidak ekstrim posisi duduknya. Bukan yoga, yoga kan ekstrim kan. Itu tahan. Kenapa? Itu nanti menjadi kekuatan mentalnya sendiri. Kekuatan jasmaninya sendiri, menjadi disiplinnya sendiri, dan manfaatnya sangat sangat baik bagi keseharian. Gitu. Jadi kita mempertahankan posisi tubuh aja sudah manfaatnya sangat besar. Sangat-sangat besar. Badan kita terbiasa menjadi kuat, mental kita pun juga menjadi kuat.
tidak seperti stroberi. Kenapa pakai istilah stroberi? Ya, kenapa? Hah? Stroberi itu kan indah kan, terutama yang merah ya. Indah, keren, unik, cantik, bentuknya juga oke dan rasanya rata-rata manis. Tapi apa? Lembek, mudah bonyok, mudah busuk. Itulah istilah stroberi. Manis, indah, cantik, berkilauan, warnanya sangat memikat, tapi lembek. Ya, makanya pakai jadi generasi kelapa. Ya, kelapa lebih awet, lebih kuat, dan tahan di mana saja bisa. Itulah kenapa istilah generasi stroberi. Kenapa? Indah memang, manis, sweet, cantik, keren, tetapi gampang bonyok. Ke, ke, kecuil sedikit aja, langsung pocel. Itu stroberi. Nah, dari berbagai macam cara, dhamma itu bisa memberi manfaat. Itu. Jadi kalau latihan meditasi di rumah, misalkan pasang alarm 30 menit, maksimal 1 jam, tahan. Pokoknya sesakit apapun, tahan. Jangan dimanja badannya. Jangan dimanja tubuhnya. Kenapa? Karena pasti anicca. Terus nanti manfaatnya akan sangat berasa. Baik bagi jasmaninya maupun bagi mentalnya. Karena jasmani mau diladenin seperti apapun tetap tidak akan memuaskan. Tetap akan sakit. Karena jasmani kita ini, badan kita ini sarangnya penyakit. Sarangnya penyakit. Sudah dijaga saja masih sakit, apalagi tidak dijaga. Artinya apa? Ya memang sifat alamiahnya tubuh jasmani itu seperti itu. Nah, tinggal kita ya hati-hati saja menjaga merawat dengan cara yang baik. Meskipun tetap dia akan berubah, tetap tidak sesuai dengan selera kita. Tetapi dengan kita mempertahankan jasmani kita dalam satu posisi yang sudah kita niatkan, sudah kita maui dengan persiapan yang baik, itu tentu lebih bermanfaat ketimbang kita memanjakan jasmani kita, ya nggak enak sedikit pindah posisi, gatal sedikit digaruk, terus nggak nyaman sedikit pindah dan sebagainya, nggak akan ada cukupnya, nggak akan ada selesai, nggak bakalan ada selesai. Kenapa? Karena jasmani sifatnya seperti itu. Tetapi dengan pengetahuan kita, dengan niat kita, kita pertahankan, kita jaga, kita kuatkan, kita munculkan semangat kita untuk bisa mengetahui bahwa pasti berlalu, pasti berubah, pasti anicca, paling tidak dengan waktu, ya harusnya itu bisa dibiasakan. Karena itu lebih bermanfaat ketimbang kita terus-menerus mengubah posisi. Karena ada waktu yang membatasi. Dilanjutkan latihannya, jangan berhenti ketika kita dapat sesi kesempatan berlatih bersama-sama, karena manfaat nyatanya adalah dalam keseharian kita. Yang pengetahuan dhamma itu, latihan itu, ya kita bawa dalam keseharian. Di utamanya adalah waktu sehari. Ilmunya, latihannya, pengetahuannya, kita dapatkan waktu kita latihan bersama seperti ini salah satunya. Atau di kesempatan-kesempatan lain yang memungkinkan. Tetapi penerapannya dan latihan lanjutannya adalah dalam keseharian. Apakah sebagai orang tua, apakah sebagai anak, apakah sebagai pekerja, apakah sebagai pelajar, apakah tugas, kewajiban, tanggung jawab apapun, itu semua dhamma. Yang nyata bisa kita lanjutkan latihan. Termasuk bekerja dengan sungguh-sungguh kan adalah berkah utama. Jadi ketika kita bisa bekerja, bisa menjalankan kewajiban kita, tanggung jawab kita lakukan dengan baik, itu sudah berkah. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan-kebaikan, ada manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan. Ya, seperti itu kurang lebih ya bagaimana dhamma kita ulang kembali ya supaya kita bisa terus berlatih dalam situasi atau suasana apapun. Terima kasih atas kebersamaannya. Lanjutkan terus latihan dhamma yang sudah diketahui dan sudah cocok dan sudah disenangi. Karena disitulah dhamma memberi manfaat ketika kita latih, ketika kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya kiri sabe sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oh iya, ya boleh 1-2 pertanyaan kalau ada.
Jadi 5 atau 8 sila bukan suatu permasalahan, bukan suatu kekhususan. Nggak mesti. Jadi gini, kalau dia melewati 1 hari penuh, itu memang disarankan kalau memungkinkan ya situasi kondisi di tempat itu, di gedung itu, di wilayah itu, di area itu atau di wihara itu bisa atas sila gitu. Karena melewati 1 hari. Tapi kalau tidak melewati 1 hari, ya 5 sila saja sebagai dasar yang paling basic itu sudah baik sekali. Jadi tidak tidak terikat pada 5 atau 8 silanya, tapi bagaimana waktu yang kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa kalau melewati hari itu disarankan 8 sila? Ya salah satunya panitianya juga praktis. Ya, jadi karena kita tidak bermalam, ya, kita tidak melewati hari, jadi 5 sila saja sudah cukup. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita tidak mengulang sila pun tidak apa-apa. Karena kuncinya adalah pada mentalitas kita, pada pengetahuan kita, pada wawasan kita, dan pada waktu kita menjalani. Ya, makanya kenapa disarankan tidak berbicara waktu sesi yang utama tadi itu, atau waktu sesi meditasinya kita tidak berbicara, ya itu bagian dari sila memang. Tapi sama konsentrasinya. Ya, karena kalau sudah ngobrol nyambung terus. Ya, kalau sudah ngobrol ya nggak berhenti. Apalagi tambah seru, ya, tambah orang tambah seru. Ya, soalnya saya di rumah juga setiap hari, Bante. Ya. Jadi atas sila kurang lebih Pak, dalam 1 bulan itu cuma 7 hari saya tidak atas. Ya. Selebihnya saya memang latihan 8 sila. Terus kalau meditasi pagi hari saya gunakan untuk 1 jam meta bawana, terus meta di sore hari, pagi samanta, malam hari jam 11 malam. Sampai 11 malam itu saya cangkemana banget. Itu selalu. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya yang disenangi, yang cocok, yang tidak bertentangan, tidak mengganggu aktivitas rutin, kewajiban, tanggung jawab, nah silakan dengan berbagai macam cara diatur sendiri. Gitu. Cuman tadi kan penasaran kan kenapa kok cuman 5 sila, sedangkan guru yang ngajar bimbing saya di Pasana kan kalau ngadain ODM kan pasti diminta 8 sila gitu kan. Ternyata karena waktunya aja. Ya, karena waktu dan ya sifatnya fleksibel. Jadi ya sila itu untuk mendorong lagi. Ya, mendorong lagi, tetapi poin utamanya adalah bagaimana waktu yang kita miliki bersama tersebut kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti untuk silanya mau 8 atau lebih itu sifatnya pribadi. Karena kita tidak nginep, ya nanti kan yang pulang itu nanti menjadi resah. Aduh, saya kok 8 sila ini cuma berapa jam gitu ya. Nah, jadi lebih baik ya sudah 5 sila saja tidak apa-apa, ya, tetapi yang penting bagaimana menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan 5 sila pun orang bisa mencapai kesucian sebenarnya. Betul. Tetapi ya tentu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, otomatis kalau dia sudah terbiasa 5 sila dengan baik, ya dia latihan dengan baik, nanti naik silanya sudah tidak perlu dicari, tidak perlu diminta, tidak perlu dibikin upacara, otomatis karena memang sifatnya batin seperti itu. Tidak perlu juga dinyatakan, tidak perlu juga diproklamirkan karena memang kita sifatnya pribadi. Ya, betul. Jadi peningkatan sila itu juga hasil dari bagaimana pelatihan kita dalam keseharian, ya disiplin kita dalam keseharian. Makanya tadi disiplin itu dengan berbagai macam aspek, dengan berbagai macam kiat-kiat yang sederhana tetapi sangat nyata, nah itu bisa kita lakukan. Sila pun juga bagian dari kedisiplinan. Jadi mau 5 sila atau 8 sila tidak masalah. Karena juga kebiasaan orang tidak sama, berbeda-beda. Tapi 5 sila itu memang paling basic, paling kecil, sudah tidak bisa dikorting lagi. Karena tidak nginep, ya biasanya 5 sila sudah cukup. Makasih. Ya, satu lagi mungkin Bante. Silakan, mungkin dari bapak-bapak. Satu pertanyaan lagi. Atau dari Mem. Makasih Bante, mau tanya, apakah
ada kemungkinan kita melatih meditasi secara kontinu itu punya kekebalan terhadap ya black magic atau apa begitu Bante? Terima kasih. Ya, yang pertama, zaman sekarang tuh black magic itu susah. Jadi kalau ada yang mengaku ujung-ujungnya tipu-tipu. Karena enggak mudah, ya. Jadi kalau zaman sekarang ya, kalau bilang ada black magic, ada orang kena black magic atau bisa black magic, itu lebih banyak halunya, lebih banyak tipu-tipunya. Karena bukan perkara mudah itu. Ya, kalau zaman dulu ya memang itu orang masih banyak melakukan ritual-ritual seperti itu gitu. Tapi memang ada black magic itu memang ada. Nah, jangankan meditasi, kita jadi orang baik saja, kita punya kedermawanan, kita punya ketulusan, punya keikhlasan, itu sudah jadi perisai. Sudah jadi perisai. Apalagi sila, apalagi samadhi, ya, otomatis. Jadi dari manapun dhamma kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan murni, itu sudah menjadi pelindung kita. Jadi bukan hanya yang paling tinggi meditasi, bukan. Semua poin dhamma, semua latihan dhamma, semua praktek dhamma kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau dikaitkan dengan black magic, dengan ilmu hitam, itu sangat. Nah, tetapi zaman sekarang kalau orang merasa kena black magic, itu bukan black magic sungguhan. Pikirannya yang kena. Pikirannya yang kena. Karena tidak mudah black magic itu. Black magic itu sama seperti orang berkonsentrasi, orang punya kekuatan pikiran, orang melakukan ritual tertentu yang sulit. Ritual tertentu itu juga bagian dari kayak tirakat, bagian dari orang prihatin, dan itu bagian dari ya seperti tanda kutip meditasi, tapi meditasi yang salah. Artinya tidak mudah. Nah, cuman kalau orang merasa kena seperti itu sebenarnya psikologinya yang kena. Nah, kalau di zaman sekarang yang kalangan orang-orang entertain itu biasanya kena black magic, itu yang dikenakan adalah psikologinya. Jadi dikirim ritual-ritual tertentu yang cuma ritual doang. Dikirim boneka-boneka tertentu, benda-benda tertentu yang dikenain adalah mentalnya. Anak muda sekarang bilang kan kena mental, tapi ilmunya tidak ada. Dan itu sudah cukup bikin dia error. Ya. Jadi yang dikenain mentalnya, psikologinya, bukan ilmu beneran. Ya, strawberry lagi ya. Ya. Jadi ini kenain mentalnya. Bukan ilmu sungguhan. Itu banyak terjadi. Nah, tapi kalau kita sudah ngerti ada seperti itu, ya buang aja. Ada seperti itu, ya abaikan saja. Di-reject saja, abaikan. Sudah selesai. Kenapa? Karena mental kita. Gitu. Jadi, seperti fenomena kesurupan. Jarang sekali kesurupan tenanan. Jarang. Kenapa? Karena kesurupan tenanan itu nggak mudah. Jadi kalau kesurupan tenanan itu benar-benar berubah total. Dan kalau dia punya kemampuan, dia bisa benar-benar ajaib. Jadi misalkan, ini botolnya bisa melayang. Kenapa? Karena kan memang ada kekuatan. Ada kekuatan dari suatu makhluk itu yang bisa mengondisikan itu. Kalau kesurupan beneran. Atau dianya sendiri bisa melayang. Gitu. Kalau kesurupan beneran. Lah, kok dia begitu? Stres. Bawah sadarnya muncul. Iya, bawah sadarnya muncul. Jadi bukan kesurupan beneran, itu orang stres, orang depresi. Kenapa? Ya banyak faktor. Cita-citanya nggak kesampaian, dia tertekan, terintimidasi, psikologinya terganggu. Orang stres. Kenapa? Karena di sisi lain juga ada kesurupan yang positif. Apa kesurupan yang positif? Kita dikejar-kejar anjing, ada tembok 2 meter kita lompatin. Itu kesurupan loh. Tapi yang positif. Kenapa? Kita mau selamat. Yang normalnya kita lompat nggak nyampe, ini ketika dikejar anjing kita bisa lompat. Ih, udah sampai sini ya. Itu bawah sadar. Itu juga kesurupan. Dalam tanda kutip kesurupan. Tapi yang positif. Kenapa? Kita mau selamat. Gitu. Jadi itu memang ada, cuman zaman sekarang tidak mudah. Nah, karena tradisi cerita itu masih dibicarakan orang-orang yang punya tujuan tertentu itu menggunakan itu untuk menjatuhkan mentalnya, ya, menghancurkan psikologinya. Nah, ketika psikologinya udah kena, pikiran kan pencipta, pikiran kan pelopor, pikiran pendahulu, semua dibentuk dari pikiran. Ya sudah, dia negatif terus. Ketika dia negatif terus, masuk angin, capek, ya penat, nggak mood dan sebagainya, sudah menghantui dia. Jadi yang dihajar adalah psikologinya. Nah, ilmu sungguhan itu memang ada. Cuman untuk zaman sekarang tidak mudah.
Kebanyakan mereknya dipakai, tapi yang dihajar adalah psikologinya. Yang dihajar adalah mentalnya. Nah, tetapi kalau kita belajar dhamma dengan baik, mengerti dhamma dengan baik, praktek dengan dhamma dengan baik, apakah itu psikologi atau beneran, tidak akan kena. Tidak akan kena. Tuh, psikologinya kita sudah ngerti sebab akibat hukum karma, sudahlah abaikan saja. Kalau itu sungguhan ada, ya kita juga sudah terlindungi sendiri oleh perbuatan kita sendiri, oleh karma baik kita sendiri. Jangankan meditasi yang paling tinggi dalam bagaimana mengarahkan, mengendalikan, membentuk pikiran dengan berbuat kebajikan dana, dengan melakukan sila saja itu sudah jadi perisai yang sangat bagus. Jadi apapun dhamma dipraktekkan dengan baik, poin dhamma manapun dilaksanakan dengan baik, itu sudah memberi kekuatan yang luar biasa. Itu apalagi olah batin. Tapi tujuan kita belajar dan praktek dhamma bukan itu. Tujuan kita belajar dan praktek dhamma itu untuk mengembangkan batin kita. Termasuk tadi di awal, waktu pagi, bukan untuk mengoreksi orang lain. Jadi kita belajar dhamma itu bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan. Tapi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita belum lulus, belum bebas, belum berhasil sepenuhnya. Itu. Jadi dhamma itu untuk mengoreksi diri kita, untuk melihat diri kita sendiri, ya sudah seberapa jauh kita berlatih, sudah berapa jauh kita berjuang, sudah seberapa banyak ya kotoran-kotoran batin kita padamkan. Tetapi kepada orang lain kita tetap sharing, tetap berbagi dengan cara-cara yang baik. Tetapi tujuan utamanya untuk melihat ke dalam. Dan juga itu harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya nanti tidak jadi egois. Kalau tidak berhati-hati juga nanti bisa berbalik menjadi egois, menjadi apatis, menjadi asosial. Itu juga salah. Tidak seperti itu. Jadi kita tetap melihat ke dalam, tapi kita tetap peduli kepada orang lain dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang baik. Tapi tujuan utama adalah untuk memeriksa diri kita sendiri. Tetapi kita menjadi sosial, menjadi peduli, menjadi sharing, menjadi berbagi, tetapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak. Dan itu jelas sekali, nyata. Gitu. Jadi tujuan kita berlatih dhamma untuk terus bagaimana yang baik kita kembangkan, kita rawat, kita munculkan kalau belum ada, yang tidak baik kita kurangi, kita kikis. Itu saja. Cuma itu saja. Yang baik dikembangkan, yang buruk ditinggalkan. Dengan berbagai macam cara-cara yang baik. Apakah itu dengan berdana, jalankan sila, bermeditasi, mengasah kebijaksanaan. Itu cara-cara bagaimana dhamma yang Sang Buddha ajarkan memberi manfaat kepada kita. Jadi bukan untuk kesaktian, bukan. Zaman sekarang nggak usah sakti, nggak usah punya tenaga dalam. Yang zaman sekarang dibutuhkan itu tenaga orang dalam, koneksi. Nggak usah pengen terbang, nggak usah. Kalau kita zoom out, kita ini terbang loh. Kita di ruang angkasa, ini kita udah terbang loh. Kalau kita naik pesawat, terbang 2 kali kita. Buminya terbang, pesawatnya terbang, melayang. Kita ini sudah melayang. Jadi nggak usah belajar pengen terbang, nggak usah. Di tata surya ini kan kita melayang kan? Coba, saking gedenya, kita merasa kita masih nginjek bumi. Tapi bumi kita sendiri ini melayang. Jadi tujuan belajar dhamma untuk mengembangkan batin kita. Yang baik belum ada kita munculkan, yang sudah ada kita rawat, kita kembangkan karena itu berguna bagi diri kita, bagi sekitar kita karena kita makhluk sosial. Sebaliknya yang buruk harus kita jujur, harus kita sadari, kita ketahui ini tidak baik, kita kurangi, kita kikis. Dan ini harus 2 arah memang. Artinya jangan cuma 1 arah. Kenapa? Kalau cuma 1 arah, oh saya ngurangin yang buruk-buruk saja, yang baik nanti belakangan. Ya jangan juga. Kenapa? Karena kalau yang cuma yang buruk dikurangi, ya, yang baik tidak dicoba, tidak dilatih, tidak dikembangkan, nanti yang baik ketinggalan. Gitu. Tapi ini otomatis sebenarnya, cuman teorinya seperti itu. Pelaksanaannya otomatis. Jadi ketika kita mengembangkan yang baik dengan kesadaran kita, yang buruk bisa kita kikis. Tapi dua-duanya harus kita ketahui. Tidak separuh-separuh, tidak sebelah-sebelah, tidak. Gitu. Nah, kalau yang baik saja kita kembangkan, yang buruk tidak kita ketahui untuk tidak kita kurangi, kita tinggalkan, nanti yang buruk ikut berkembang. Kenapa? Karena ada. Kilesanya ada, bahkan banyak. Bahkan dia sudah beranak, bercucu, bercicit.
Nah, sehingga yang baik dikembangkan, yang buruk yang kita ketahui itu, nah kita tinggalkan, kita kikis, kita padam. Itu tujuan Sang Buddha mengajarkan Dhamma dari semua aspek. Apakah tadi dana, sila, bawana. Tujuannya ke sana. Jadi bukan hanya mematok pada bawana saja, tidak. Tidak, bawana salah satunya. Memang dia tertinggi, iya, memang. Tetapi orang tidak bisa bawana kalau dia belum tahu, belum menjalankan meskipun sedikit dana dan sila. Saling menopang. 3 kaki yang saling menopang. Puncaknya memang bawana, puncaknya memang. Tetapi orang tidak akan ujuk-ujuk bisa bawana kalau dia tidak ngerti, ya, tidak ngerti dalam arti tidak melakukan dana dan sila. Saling menguatkan. Tidak bisa tiba-tiba bermeditasi, tidak bisa. Tidak bisa. Paling tidak dia punya, meskipun kecil satu hal berdana, meskipun kecil satu hal sila. Itu pasti. Itu pasti. Nanti kalau ditelusuri, kenapa dia bisa bermeditasi dengan baik? Pasti dia punya sila, meskipun dia teorinya tidak ngerti. Pasti dia punya dana, meskipun dia teorinya tidak ngerti. Itu otomatis. Tidak akan bisa tiba-tiba muncul bawana, muncul meditasi, ya, kalau ya yang basic-basicnya itu tahapan-tahapan sebelumnya tidak dia lewati, tidak dia jalani. Itu udah pasti. Udah pasti. Nah, dengan bawana yang bagus, dananya semakin bagus, semakin tepat. Silanya semakin bagus. Nah, terus saja. Circle-nya itu saling menguatkan, saling menopang. Nah, kaitannya dengan kondisi-kondisi luar seperti itu, ya, ketika batin kita bagus, karma baik kita mendukung, nah, dia akan terhindar secara otomatis. Tapi kalau dia kuat sekali, ya, saat itu sudah matang, benar-benar matang, memang tidak bisa dielakkan. Kita harus cengli menerima inilah buah perbuatan yang pernah saya lakukan. Kalau dia memang sudah sepenuhnya matang. Tapi kalau dia belum matang, atau ringan, atau kecil, bisa dihindari. Bahkan bisa ditiadakan. Tapi kalau dia besar, kuat, dan sudah waktunya matang, kita tidak bisa menghindari buah perbuatan kita sendiri. Gitu. Apakah baik atau buruk. Jadi kalau itu kuat sekali, besar, ya, sangat-sangat masif, ya, baik atau buruk, siapapun tidak bisa menghindari. Kalau itu baik, dihalangi seperti apapun, tetap dia akan terima. Sebaliknya, kalau itu buruk, dia mengumpet dimanapun, ya, kalau itu besar dan kuat, bahkan Bante Moggallana yang sakti sekalipun tidak bisa menghindari. Karena besar sekali, kuat sekali. Kenapa besar dan kuat? Membunuh ibu dan ayahnya. Itu besar sekali. Kalau membunuh orang lain mungkin nggak akan sampai berbuah seperti itu. Tapi karena ibu dan ayahnya dibunuh, kan besar dan kuat sekali buah karmanya. Sesakti Bante Mahamoggallana tidak bisa menghindar. Nah, itu. Di situ kita dapat pelajaran bahwa itulah perbuatan yang kita tanam. Kita harus adil, harus cengli, ya, untuk menerima buah perbuatan kita. Sehingga dari itu ya kita harus belajar yang menghindari yang buruk, mengembangkan yang baik. Kalau kita beruntung, kalau kita hoki, karma baik berbuah, ya tentu tidak menjadi sombong, tidak menjadi arogan. Memang kita yang melakukan, memang kita yang berjuang, tapi jangan lupa, itu adalah kesempatan yang baik pula untuk kita jadikan karma baik yang baru. Untuk sharing kepada siapa? Tentu orang terdekat. Siapa? Ya, orang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Itu kita jadikan kesempatan untuk membuat buah karma baik ini menjadi kebajikan yang baru. Itu kebijaksanaan. Kenapa? Karena kalau belum ngerti itu, wah udah nikmati sendiri, tidak salah. Tidak. Cuman kesempatan baiknya berlalu. Nah, kita bisa tahu itu dari mana? Ya dari kita juga belajar dhamma latihan. Seperti itu. Jadi sangat-sangat baik. Nah, dhamma dilatih dari semua aspek. Di kesempatan seperti ini, ya makanya juga tidak penuh, supaya meditasi jalannya tidak tabrakan, ya juga sangat baik. Ya, di dalam gedung juga nyaman, karena kalau di luar gedung, ya saya sering ngalami, teman-teman lain juga banyak yang ngalami, ya lagi meditasi, khususnya meditasi duduk, ya selesai meditasi duduk, ya alarm bunyi, mukanya, palanya jadi sarang laba-laba. Iya, ya gimana? Di alam kan begitu. Ya tapi ya nggak tahu kepalanya dianggap
tonggak kayu kali ya. Bukan cuma saya ngalami, banyak orang ngalami gitu. Ya nggak apa-apa, sudah jadi pengalaman aja. Ya kan nggak sampai ngentup paling jadi sapi derman paling. Ya. Jadi selama kita bisa berlogika, oh ini aman dan sebagainya, sudah abaikan saja. Kalau di tempat terbuka, kalau di sini kan nggak mungkin kan, nyamuk saja kalau terang begini nggak ada. Jadi artinya kondisi ini sudah sangat baik, sudah sangat mendukung. Ya, gitu. Terima kasih Bante. Ini harusnya sudah jadi pertanyaan pamungkas ya Bante, tapi ada satu ibu, Bu Mega, penasaran banget Bante, nggak bisa mengatur pertanyaan tapi mau menanyakan. Ini kan beliau Buddhis Bante, teman-temannya ya banyak Buddhis, tapi kenapa kalau ada masalah, terutama di rumah tangga atau di kerjaan, bosen nih gitu ya Bante ya mungkin ya, itu kok tanyanya ke suhu gitu Bante, boleh nggak katanya, mungkin dijawab yang singkat padat berisi gitu Bante, biar tidak penasaran. Terima kasih. Begitu ya. Ya, tanya ke siapa aja bebas, boleh. Bebas, boleh. Asalkan ke orang yang tepat. Artinya orangnya orang yang baik. Jadi tanya ke siapa aja bebas, boleh. Boleh. Ke suhu boleh. Selama suhunya baik. Ya. Sebaliknya, jangan tanya ke biku kalau bikunya jahat. Iya. Jadi harus ketemu orang yang tepat. Siapa saja, termasuk anak kecil kadang, anak kecil dalam arti dia udah bisa mikir, ditanya, dia kan jujur, ya lugu kan anak kecil ya, dia ini cantik apa jelek? Jelek, sudah itu jawabannya. Iya, jadi tanya ke siapa saja, boleh. Cuman orang itu harus orang yang baik. Kalau orang yang baik, nanti jawabannya juga baik, gitu. Jadi bebas, boleh, tanya ke siapa saja boleh. Nah, cuman sebelum bertanya kita berlogika sedikit. Ini orang kira-kira tulus nggak? Kurang tulus. Kalau kurang tulus ya jawabannya kurang tulus. Sedikit berlogika. Tapi kalau orang baik, entah dia sukunya, bangsanya, agamanya, kepercayaannya, imannya, apapun, bebas. Bebas. Selama dia tulus, selama dia baik. Kenapa? Dengan dia baik, dengan dia tulus, memungkinkan jawabannya juga positif. Jawabannya juga baik. Jawabannya apa adanya. Nah kalau dia tidak tulus kan jawabannya ada apanya kan? Nah, apalagi kemarin saya belum lama dapat istilah ada doa amplop. Ya, karena di kalangan mereka ukurannya amplop. Kalau amplopnya tebal, wah doanya panjang lama. Kalau amplopnya tipis, sabe sata bawantu sikitata. Wah itu celaka itu. Nah itu ketemu orang yang tidak tepat. Jadi poin kita dalam keseharian ya dengan latihan kita, dengan wawasan kita, dengan pengalaman kita, itu nanti memungkinkan ketemu orang yang tepat. Itu bagian dari buah karma baik juga. Makanya terus berlatih dengan baik, bukan kita milih-milih, bukan. Ya. Nanti kalau kita berlatih dengan baik, bekerja dengan baik, melakukan dengan baik, dengan baik, nanti ketemu orang-orangnya yang baik. Tapi kalau kita nanggung, kita salah pergaulan, salah pahaman, punya pandangan yang keliru, nanti juga ketemu orang-orang yang keliru. Kan dalam kalimat motivasi itu kan burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Belum pernah kan ketemu burung beo gaul sama burung gereja, ya kan? Kenapa? Karena beda jenis. Iya, beda frekuensi. Nah, jadi tanya ke siapa saja silahkan. Bebas, boleh, tidak ada yang melarang. Ya. Tetapi semoga kita ketemu orang yang tepat. Orang yang baik. Ketemu orang yang tepat, orang yang baik, nanti akan dikasih arahan, dikasih petunjuk, dikasih nasihat yang baik. Karena orang yang baik ini juga sifatnya universal, dia tulus. Tapi kalau ketemu orang yang tidak tepat, nah ini tambah ditakut-takutin. Kalau sudah ditakut-takutin, nah mentalnya tadi kena, ya sudah, bisa jadi ATM berjalan. Nah itu bahayanya di situ. Gitu. Jadi makanya ketemu orang yang tepat. Siapa saja tidak peduli dia. Bahkan anak yang masih kecil pun, orang yang masih muda pun, kalau dia punya kebijaksanaan, dia akan memberikan saran, masukan, kritik, ya, arahan yang juga baik, yang juga tepat. Gitu. Ya. Sudah puas Ibu? Ya. Terima kasih Bante untuk jawaban yang luar biasa. Mungkin